minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di Islam itu Indah. Semoga jamaah Islam itu Indah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga guru-guru kita pada pagi hari ini juga diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu Indah, ayo semangat ya 2021 nih ya, terutama nih untuk suami istri nih yang harus berkomitmen untuk memperbaiki diri dan saling mengingatkan satu sama lain. Jika ada kesalahan, jangan ada lagi suami menyakiti bahkan nauzubillah menyiksa istrinya. Dan hari ini kita akan membahas tema yaitu wadidau, yaitu singkatan dari waspada, dia adalah wanitamu, Masya Allah. Nah berikut ada video kesal dituduh selingkuh, suami pukul istri hingga tewas. Astagfirullahaladzim. Berikut ini dia tayangannya. Dikutip dari .com, hal tersebut disampaikan oleh Polres Muara Enim AKP Dwi Satya Aryan Rabu 5 Februari 2020. Menurut Dwi, awalnya polisi mendapat laporan tentang KDRT yang berujung kematian oleh Ahmad Aspawi selaku kakak dari korban. Setelah mendapat laporan tersebut, polisi dari tim Rajawali Satreskrim Polres Muara Enim bersama tim Terabas Polsek Gunung Megang melakukan penyelidikan dan menemukan fakta bahwa kematian Yulinda diakibatkan oleh tindak kekerasan. Menurut penuturan dari Dwi Satya, kejadian bermula saat pelaku pulang kerja dari Sekayu selama 3 minggu. Saat di rumah, pelaku menerima telepon dari wanita lain yang diduga selingkuhannya. Tak terima dengan hal itu, sang istri marah dan terjadilah perdebatan hebat. Pada perdebatan tersebut, Yulinda berkata sudah lama ingin bercerai namun urung lantaran teringat pada anak-anak mereka. Mendengar perkataan istrinya, pelaku emosi lalu memukul wajah Yulinda dengan tangan lalu mengambil helm dan memukulkannya ke kepala Yulinda. Setelah menyadari Yulinda tak berdaya, pelaku membawa korban ke rumah seorang bidan namun sayangnya nyawa korban tak tertolong. Ya, nauzubillah min zalik ya. Jadi jangan sampai jamaah para suami ini kelepasan emosi sampai akhirnya gelap mata ya. Nah, ini langsung aja nih kita ngobrol bareng sama Ustazah Syifa. Ustazah Syifa, ini sebenarnya dalam Islam apakah dibolehkan seorang suami bermain tangan untuk maksud menasehati istri nih? Iya. Nah, kalau memang boleh, seperti apa batasan seorang suami dalam memukul istrinya? Silakan Iya. Ustazah Syifa. Ini curhatan perempuan banget Iya, kayaknya. benar pas banget nih ya kan. Izin para guru saya, ada Habib Usman, ada Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Para guru saya yang saya hormati, guru-guru yang ada di rumah, semoga sehat semua dan para jamaah Islam itu indah. Apakah boleh seorang suami memukul istri atau bermain tangan ketika sedang menasehati atau marah kepada istrinya? Jadi yang harus kita pahami pertama adalah bahwa istri itu boleh dipukul kalau dia nusyuz. Itu dalam surah An-Nisa ayat 34. Tapi ternyata yang nusyuz di sini bukan hanya istri. Dalam agama ada nusyuznya suami. Apa nusyuznya suami? Dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftiin, Imam Nawawi menjelaskan ada 2 bentuk nusyuznya suami. Pertama, in mana'aha kanafaqatin au qasamin. Jadi suami yang tidak ngasih nafkah, suami yang tidak membagi gilirannya kepada istrinya jika dia berpoligami, maka ini nusyuz. Nusyuz yang pertama. Yang kedua, kana yusi'u khuluquhu wa yadribuha bila sababin. Jadi yang kedua itu adalah nusyuznya suami kalau dia berbuat buruk kepada istrinya. Dia tidak memperlakukan istrinya dengan baik, bahkan dia memukulnya bila sababin, tanpa sebab. Ini nusyuz. Jadi ada suami kalau marah sama istri dikit-dikit mukul. Ya, atau bercanda sama istri dikit-dikit mukul. Temperamen Gitu ya jadinya. Kalau suami Ustazah ya. gimana bercanda? Nggak pernah mukul ya? Enggak dong, insya Allah. Alhamdulillah, suami soleh insya Allah. Jadi suami itu boleh memukul istri dengan satu syarat, dengan catatan-catatan sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Jadi ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh seorang suami, para ibu, para suami yang ada di rumah. Pertama adalah fa'idhuhunna. Kalau istri kita buat salah, istri kita nggak taat sama kita, fa'idhuhunna, nasihati dulu.
Dengan cara yang lembut, Neng. Jangan ngambil duit suami mulu ya, Neng ya. Kalau mau, pengen, kurang, minta sama suami. Itu dengan cara yang beradab. Fa'idhuhunna sudah dinasehati, ternyata istrinya nggak taat, tetap tidak mendengar. Wahjuruhunna fil maudaji. Tinggalkan di tempat tidurnya, pisah ranjang dulu. Ya udah, kalau memang nggak mau dengar nasihat abang tidurnya di kamar sebelah aja deh. Ya, pisah kamar. Istri nggak ada suami di tempat tidur, kadang-kadang kita sedih. Ya Allah, biasanya ada yang kita peluk ya. Ini nggak ada suami di kamar. Itu menjadi renungan, menjadi hal yang bisa difikirkan oleh istrinya. Sudah dinasehati, sudah ditinggalkan di ranjangnya di kamarnya, ternyata istri belum juga sadar dengan kesalahannya, maka wadribuhunna, baru dipukul, boleh. Tapi bagaimana pukulan yang dianjurkan dalam Islam? Jadi dalam Syarah Muhadzab, Imam Nawawi menjelaskan ada pukulan-pukulan yang bersyarat yang bisa dilakukan oleh suami kepada istrinya. Pertama, pukulan ini tidak melukai. Jadi kalau ada suami marah kepada istrinya, dia memukul, melukai sampai berdarah, bengep, benjol bahasa kitanya, atau sampai istrinya pingsan masuk rumah sakit, ada lagi yang sampai istrinya mati di tempat. Nah, ini bukan pukulan yang disuruh oleh syariat atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, pukulannya itu tidak menyakiti hati istrinya. Jadi gara-gara dipukul istrinya makin ngambek, makin marah, perdebatan makin panjang, rumah tangga malah hancur. Ini menyakiti, tidak diperbolehkan. Yang ketiga, pukulannya itu tidak boleh dengan menggunakan benda-benda tajam atau dengan tangan. Ada suami marah sama istri, kamu keluar kenapa nggak izin sama suami? Pak, merah pipi istrinya dengan tangan. Atau istrinya mengambil uangnya tanpa seizin dari suaminya, dia ambil linggis, dia ambil pisau, dipukul istrinya. Ini tidak diperbolehkan dengan benda-benda tajam. Jadi yang diperbolehkan, bahkan Imam Nawawi mengatakan alangkah baiknya yaitu dengan cara dipecut oleh sarung tangan. Jadi kalau suami marah sama kita, mukulnya dengan sarung tangan, dengan pukulan sayang. Itu juga mukulnya bukan melecut kayak apa ya, kuda dipecut gitu ya, tapi lebih dengan pukulan kasih sayang. Boleh juga dengan tangan, tapi dengan kasih sayang. Jadi mukulnya pelan-pelan. Dan yang dipukul syarat terakhir tidak boleh bagian alat vitalnya atau bagian wajahnya. Jadi kecantikan wanita itu kan terletak pada wajah. Andai kata wajah yang dipukul, alat vital dipukul, maka kehormatan wanita, kebaikan wanita, kecantikan wanita itu akan hilang karena perlakuan dari suaminya. Oleh karenanya para muda-mudi yang ada di luar sana, sebelum menikah ini pentingnya kita belajar ilmu rumah tangga. Jadi ilmu itu bukan hanya ilmu dunia, ilmu agama, tapi juga ada ilmu berkeluarga. Bagaimana hak suami terhadap istri, bagaimana kewajiban suami terhadap istri, atau sebaliknya bagaimana kewajiban istri kepada suami, bagaimana hak istri kepada suami. Kalau sebelum menikah, para suami atau para istri sudah mendalami ilmu tentang keluarga, tentang menjadi orang tua, tentang menjadi suami atau istri, insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi insya Allah Allah kasih kemudahan. Ya. Dihindarkan dari perbuatan kasar seperti itu. Amin. Kak Caca. Kita naudzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustazah Syifa ya. Sama-sama, Kak Ya Caca. jamaah, jadi semuanya itu ada syarat-syaratnya ya. Jadi nggak main pukul aja sembarangan, dan pastinya jangan sampai kita bertengkar di depan anak, karena bagaimanapun juga anak pasti akan mencontoh kita apapun yang kita lakukan ya. Nah jamaah, ini berikut ada video nasihat.